kembali lagi bersama channel semacam kami, dan di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara instalasi aplikasi Erapod. Aplikasi Erapod ini adalah salah satu penunjang bagi teman-teman guru yang ada di sekolah untuk mengerjakan atau memproses sebuah penilaian akhir mulai dari akhir semester 1 sampai dengan semester 2. Semester 1 sudah berlalu dan kita akan mulai kembali kerjakan sebuah aplikasi step by step, mulai dari penilaian harian sampai dengan PTS, dan nanti dilanjutkan pada akhir semester itu dilakukannya PAS, ya, pas penilaian akhir semester. Mari kita simak bersama-sama bagaimana cara input nilai melalui aplikasi Erapod. Mari kita simak. Yang pertama harus kita lakukan bahwa penilaian menggunakan aplikasi Erapod ini, yang lebih utama yaitu pastikan bahwa aplikasi Erapod ini terintegrasi dengan aplikasi Dapodik. Kita lanjutkan, kita klik bagian dari Erapod, kita klik kanan boleh, lalu kemudian kita open. Setelah itu muncul tampilan seperti di layar monitor ini dengan menggunakan localhost 2689. Di sini di level user ini ada 3 pilihan. Kita sebagai guru atau sebagai admin dan wali kelas. Pertama kita lakukan untuk login sebagai admin. Kita klik admin, lalu kemudian pilih semester, kemudian dilanjut login. Nah, setelah itu akan diarahkan ke tampilan seperti ini, admin sekolah. Dan di sini di dashboard ini terdapat data administrator. Kemudian di data administrator ini ada ubah administrator dan ada daftar administrator. Artinya untuk ubah admin ini, admin di sini bisa diganti kepada ibu, ya, bisa diganti, dan usernya sebagai admin dan sandinya pun bisa diganti, ya. Password bisa menggunakan password baru lalu kemudian disimpan. Kemudian untuk daftar administrator, artinya di sini ketika Bapak dan Ibu mau menambahkan adminnya, maka di sini tinggal diklik saja di bagian tombol tambah administrator, tinggal diklik tambah administrator, maka akan muncul tampilan penambahan admin. Nah, di sini silakan nanti ditulis nama lengkapnya, kemudian usernya, kemudian sandinya apa, lalu diklik tombol simpan. Lalu kemudian ke daftar ke admin data Dapodik. Nah, di sini. Nah, ini adalah tampilan data Dapodik. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa aplikasi Erapod ini pastikan harus terintegrasi dengan aplikasi Dapodik, karena data dan lain sebagainya itu ditarik dari atau terintegrasikan dengan Dapodik. Jadi baik dari jumlah siswa, kemudian rombel, kemudian data mata pelajaran yang tertera di sini, ya. Ada data sekolah, data semester dan program, kemudian ada data mapel dan ekstra, kemudian ada data jumlah gurunya atau ada data siswa, kemudian ada data rombel
atau data kelas, data anggota rombelnya, kemudian data longitudinalnya, kemudian data pembelajarannya. Ini berada di tampilan menu ambil data Dapodik. Nah, di sini kita mengambilkannya. Bagaimana caranya? Nah, kita ada di sebelah kanan, di sinkron semua data, tinggal diklik saja di sini, tinggal diklik, nanti akan mengambil data dari aplikasi Dapodik, hanya data siswanya, data gurunya, dan lain sebagainya. Ini tunggu sampai selesai ya, sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai kita tunggu. Ini dalam proses pengambilan data siswa. Dan khawatir di Dapodik awalnya misalkan 20, kemudian ada perubahan 21, maka di sini fungsinya ambil data dari Dapodik, maka nanti di rapot itu, di aplikasi rapot, maka siswanya akan sesuai dengan apa yang kita ambil dari Dapodik. Kita tunggu sampai selesai data ini, sampai ke akhir data pembelajaran. Kemudian kita skip saja ini, kita langsung ke data user ya. Data user, kita ke data user yang jelas untuk data ini harus sampai ke data pembelajaran. Kita lanjut ke data user. Nah, ini masih mengambil data, Dapodik, dari Dapodik, karena data siswanya cukup lumayan banyak, jadi prosesnya lumayan. Kita tunggu saja sampai pengambilan data selesai. Ini sudah ke, nah ini tadi sudah, kemudian ini lari ke data user. Nah, data user di sini karena ini login sebagai admin, maka di sini ada data user. Data user ini ada data guru, user guru, kemudian data user wali kelas, dan ada tombol tambah, dan kemudian di sini ada menu Excel atau download data user. Nah, ketika sini kalau belum ditarik ke sini ya. Dan kalau memang kita ingin mengetahui data user atau guru-guru yang terdapat di sini, misal kita ingin mengetahui usernya apa, kemudian password dan sandinya itu apa, Bapak dan Ibu tinggal mengklik generate ya, di sini generate atau generate ulang user, kemudian di generate. Nah, user, guru, dan wali kelas berhasil di generate ulang. Default password untuk semua user adalah 123456. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa semua sandi yang ada di semua user yang ada di passwordnya gitu, maksudnya password yang ada di baik wali kelas ataupun ini untuk default passwordnya itu 1 sampai dengan 6 ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini muncul di sini, ini data usernya. Di sini guru jumlahnya nanti tertera, termasuk apa namanya seperti, jadi data user ini didapat dari Dapodik ya, tergantung Dapodik Bapak dan Ibu jumlahnya berapa, PTK-nya berapa, nanti akan muncul di sini. Lalu tadi disampaikan untuk mengetahui cara download, untuk mengetahuinya di sini tinggal download data user, kita klik data user, maka akan muncul di
sini akan mengambil data-data user dan ID password gitu ya. Nah, tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, ini sudah selesai dan ini silahkan disimpan, nanti kemudian bisa di open. Nah, bisa di open kalau ingin mengetahui. Nah, ini hasil dari downloadannya seperti ini. Nah, ini adalah data user satuan SDN 2 Gunung Kencana. Nah, inilah yang diberikan kepada guru-guru kelas. Misal contoh nomor 1, rombelnya, user ID-nya ini, kemudian password defaultnya ini, dan ini bisa dirubah nanti ya. Kemudian sama dengan data user guru mata pelajaran juga, ini usernya menggunakan NIP dan sandinya atau passwordnya ini bisa dengan menggunakan angka standar dan bisa diganti juga seperti itu. Lalu kemudian data referensi Dapodik. Di sini ada profil, ada data guru, data siswa, data kelas, wali kelas, data anggota kelas, data mata pelajaran, dan data eskul. Ini untuk di data referensi. Kemudian lagi di data referensi lokal ada mapping mapel, kemudian ada data KKM, ada data KKM satuan pendidikannya, dan ada interval predikat. Kemudian ada bobot, data kompetensi dasar, dan butir-butir sikap. Ini adanya di data referensi lokal. Nanti untuk fungsinya dan bagaimana cara mengerjakannya kita nanti. Ini hanya sekilas tentang pengenalan terlebih dahulu. Dari data referensi lokal kita ke hasil pengolahan nilai. Di sini terdapat ada status penilaiannya, kemudian ada pengolahan nilai, kemudian ada nilai rapot semester. Lalu kemudian ada grafik nilai siswa. Di sini ada grafik nilai per mapel, kemudian rekap kehadirannya ada, kemudian ada terakhir cetak plager dan rapot ya. Bisa mencetak sebagai admin, bisa mencetak plager dan rapot, kemudian input tanggalnya di sini, cetak rapot, lihat plager nilai. Lalu kemudian ada sinkron nilai yang awal di Dapodik, kemudian cek data nilai dari Dapodik, kemudian ada yang paling terakhir ini adalah backup dan restore data. Backup dan restore data ini jadi ketika kita sudah melakukan atau penginputan rapot ini untuk memastikan tidak hilangnya data, maka disinilah caranya untuk backup dan restore data. Baik itu dari dashboard yang ada di admin, dan selanjutnya kita akan menuju ke login sebagai wali kelas. Tadi disampaikan pula bahwa untuk masuk login di wali kelas atau guru kelas itu sudah tadi disampaikan sudah diberikan melalui format Excel-nya yang harus sudah diketahui oleh masing-masing guru dan wali kelasnya. Tinggal masuk saja ke bagian guru atau wali kelas. Nah, di sini tadi disampaikan pula bahwa untuk localhost 2639 itu localhost admin. Localhost admin. Bagaimana caranya untuk masuk admin yang lain atau guru kelas yang lain? Nah, di sini karena sifatnya online, maka
memastikan atau memberikan IP yang terdapat di bagian laptop admin. Misalkan contoh seperti adminnya menggunakan IP, bisa dicek di sini, cek di sini di bagian IP, di sini, kemudian go to setting, lalu kemudian ke bagian WiFi ini ya, ke sini, dan nanti di sini ada IP address-nya. Nah, ini IP address yang mesti dikasihkan atau mesti dilakukan, diberikan kepada wali kelas. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Caranya wali kelas masuk ke misalkan ini 16 dan di sini lokalnya 269 ya. Tadi lokal IP adminnya 192.168.1.16, lalu kemudian yang bagian dari 2689 ini bagian dari admin, ini kopikan ke IP ini kopikan ya. Nah, jangan lupa dikasih di sini titik 2, baru login, enter. Ini lumayan juga, sedikit lemot. Nah, maka aplikasi Eraport untuk masing-masing itu bisa login dengan menggunakan 192.168.1.16. ini IP dari IP admin, IP laptopnya, IP server lah gitu, seperti itu. Kemudian ini IP lokalnya. Nah, seperti ini tampilannya, seperti ini. Lalu kemudian tadi misalkan kita yang pertama admin dulu yang harus login, setelah admin guru yang login untuk penginputan data. Yang dari mana didapatnya? Didapatnya dari Excel, dari admin Excelnya, kemudian menggunakan, kalau untuk PNS itu biasanya menggunakan NIP, kalau untuk guru honorer itu atau support itu menggunakan nama. Lalu kemudian kalau guru kelas atau sebagai wali kelas itu menggunakan, ada di sini tadi di bagian di Excel ya, tinggal dilihat saja di situ user dan sandinya tampil di sana. Itu saja mungkin yang perlu disampaikan, dan ini sudah bisa login, wali kelas sudah bisa login, kemudian guru kelas juga bisa login. Lalu kemudian tinggal menginputkan nilai-nilai siswa sehingga akan terbentuk, nanti akan menjadikan sebuah rapot yang bisa dicetak oleh Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja dulu dari saya, dan saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.